Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Giovanni dengan NIM F521-23026. Pada video kali ini saya akan membahas ketiga tugas dari 3 pertemuan, yaitu pertemuan 9, 10, dan 11, di mana saya membuat 3 database dan mengelola database tersebut, yaitu database pet klinik, manajemen gudang, dan manajemen gym. Langsung saja pada tugas pertemuan 9. Yang pertama yaitu membuat database dan tabel. Di sini saya membuat database pet klinik, di mana saya menggunakan perintah create database, kemudian mengaktifkannya dengan use pet klinik. Nah, kemudian saya membuat tabel hewan. Di sini saya membuat tabel hewan dengan primary key, yaitu pada kolom ID hewan. Kemudian saya membuat tabel reservasi, di mana pada kolom ID reservasi berfungsi sebagai primary key. Kemudian terdapat foreign key ID hewan yang merujuk pada kolom ID hewan pada tabel hewan. Kemudian saya membuat tabel layanan, di mana terdapat ID layanan dan yang berfungsi sebagai primary key. Kemudian saya membuat tabel tagihan, di mana terdapat primary key yang berupa ID tagihan. Kemudian terdapat jenis layanan, nama hewan, nomor reservasi yang berfungsi, yang dimana ketiga yang tersebut berfungsi sebagai foreign key. Kemudian saya juga membuat tabel riwayat medis, yaitu terdapat primary key pada kolom ID riwayat dan foreign key pada kolom ID hewan yang berfungsi, yang merujuk pada kolom ID hewan di tabel hewan. Kemudian saya membuat database yang kedua, yaitu database gudang. Saya membuat database gudang, kemudian membuat beberapa tabel. Yang pertama tabel supplier. Di sini pada tabel supplier terdapat ID supplier sebagai primary key. Kemudian ada tabel pelanggan, di mana terdapat primary key pada ID pelanggan pada kolom ID pelanggan. Kemudian saya membuat tabel pengiriman, di mana pada tabel pengiriman terdapat ID pengiriman yang berfungsi sebagai primary key. Kemudian terdapat kolom barang dan kolom pelanggan yang berfungsi sebagai foreign key yang merujuk pada tabel barang dan tabel pelanggan. Kemudian saya membuat tabel berikutnya, itu tabel rak, yaitu di sini terdapat ID rak yang berfungsi sebagai primary key. Nah, kemudian setelah itu saya menambahkan foreign key pada saya membuat tabel barang, di mana pada ID barang berfungsi sebagai primary key pada kolom ID barang, kemudian pada kolom ID rak dan supplier berfungsi sebagai foreign key yang merujuk pada tabel rak dan tabel supplier. Nah, kemudian berikutnya saya membuat database yang kedua, yaitu database manajemen gym, di mana terdapat tabel member. Pada tabel member terdapat ID member yang berfungsi sebagai primary key, kemudian juga terdapat paket kelas yang berfungsi sebagai foreign key. Kemudian saya membuat tabel instruktur. Di tabel instruktur ini saya membuat ID instruktur sebagai primary key-nya. Kemudian ada paket kelas, tabel paket kelas. Di sini saya membuat ID kelas sebagai primary key dan instruktur sebagai foreign key yang merujuk pada tabel instruktur. Nah, kemudian saya membuat tabel kehadiran untuk mencatat kehadiran member-member yang ada. Di sini saya membuat ID kehadiran, kolom ID kehadiran sebagai primary key, kemudian kolom paket kelas sebagai foreign key yang merujuk pada tabel paket kelas. Kemudian tabel transaksi. Di sini tabel transaksi saya membuat ID transaksi, kolom ID transaksi sebagai primary key, kemudian kolom member dan paket kelas sebagai foreign key yang merujuk pada tabel member dan tabel paket kelas. Nah, kemudian dari ketiga database tersebut terdapat ERD atau Entity Relationship Diagram yang saya buat. Yang pertama terdapat ERD pada database gudang. Di sini ID pelanggan berfungsi sebagai foreign key pada tabel pengiriman. Di sini pada tabel pengiriman juga terdapat ID barang yang berfungsi sebagai foreign key pada tabel barang. ID barang ini merujuk ke sini. Kemudian terdapat pada tabel gudang, tabel rak, terdapat ID rak yang diambil oleh tabel barang sebagai foreign key pada tabel barang. Nah, kemudian tabel supplier. Di sini tabel supplier memiliki ID supplier, di mana ID supplier ini juga menjadi foreign key pada tabel barang, yaitu pada kolom supplier.
penjelasan relasinya terdapat sini, tabel pelanggan, tabel pengiriman, one to many, tabel barang dan tabel pengiriman memiliki relasi one to many, atau jenis barang dapat muncul dalam beberapa pengiriman. Kemudian tabel rak dan tabel barang memiliki relasi one to many, di mana satu rak itu dapat digunakan untuk menyimpan beberapa barang. Kemudian terdapat tabel supplier dan tabel barang, di sini memiliki relasi one to many. Nah, kemudian berikutnya pada database pet clinic, di sini terdapat relasi one to many pada tabel hewan dan tabel riwayat medis, tabel hewan dan tabel riwayat medis, di mana foreign key pada riwayat medis ini berupa primary key dari tabel hewan, memiliki relasi one to many, di mana setiap hewan dapat memiliki beberapa riwayat medis yang tercatat. Nah, kemudian berikutnya tabel hewan ini juga merujuk pada tabel reservasi, di mana ID hewan tersebut digunakan di tabel reservasi sebagai foreign key. Nah, kemudian ID hewan juga digunakan pada tabel tagihan sebagai foreign key pada kolom nama hewan. Nah, kemudian ada tabel layanan. Di sini tabel layanan tersebut digunakan sebagai pada ID layanan digunakan sebagai foreign key pada tabel reservasi pada kolom jenis layanan. Nah, kemudian reservasi dan tagihan juga terhubung melalui foreign key ID reservasi pada tabel tagihan, di mana ID reservasi tersebut menjadi foreign key pada tabel tagihan, yaitu pada kolom nomor reservasi. Nah, berikut ini adalah relasi-relasi pada tabel di database pet clinic. Ini tadi sudah. Yang kedua ada tabel hewan dan tabel reservasi memiliki relasi one to many. Kemudian tabel layanan tadi dan juga tabel reservasi memiliki relasi one to many. Kemudian tabel hewan dan tabel tagihan juga memiliki relasi one to many. Nah, kemudian ada tabel layanan dan tabel tagihan yang telah dijelaskan tadi memiliki relasi one to many. Kemudian masuk di database yang ketiga, yaitu database GIM. Di sini terdapat tabel kehadiran yang memiliki ID kehadiran, di mana ID kehadiran ini digunakan sebagai foreign key pada di sini terdapat tabel paket kelas, di mana paket kelas ini memiliki ID kelas yang terhubung ke beberapa tabel, yaitu tabel kehadiran, tabel transaksi, dan tabel member. Tabel kehadiran ID kelas ini pada ketiga tabel tersebut menjadi foreign key. Kemudian pada tabel instruktur memiliki ID instruktur yang berfungsi sebagai foreign key pada paket kelas, pada tabel paket kelas, untuk mengidentifikasi instruktur siapa yang bekerja pada yang melatih pada paket kelas tersebut. Nah, relasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel member dan tabel kehadiran memiliki relasi one to many, di mana satu anggota GIM dapat memiliki beberapa catatan kehadiran. Kemudian tabel paket kelas dan tabel kehadiran memiliki relasi one to many. Kemudian tabel paket kelas dan tabel transaksi memiliki relasi one to many, di mana satu paket kelas itu dapat muncul di beberapa transaksi anggota yang berbeda. Kemudian ada tabel member dan tabel transaksi memiliki relasi one to many, di mana satu anggota dapat memiliki beberapa transaksi untuk pembelian paket kelas atau layanan lainnya. Kemudian tabel instruktur dan tabel paket kelas memiliki relasi one to many. Nah, masuk ke dalam soal berikutnya, yaitu membuat user yang memiliki hak akses berbeda, satu sebagai administrator, tiga sebagai admin pengelola pada masing-masing database. Nah, di sini pertama saya membuat user administrator. Di sini saya membuat user administrator menggunakan sintaks create user administrator at localhost identified by administrator password. Kemudian saya memberikan akses menggunakan perintah grant all privilege on to administrator at localhost. Kemudian saya membuat user di database pet clinic sama seperti tadi. Saya menggunakan create user dengan nama admin pet clinic di port localhost, kemudian teridentifikasi oleh password pet clinic. Nah, kemudian saya memberikan akses menggunakan perintah grant all privilege on nama database kepada nama user, yaitu admin pet clinic tadi. Nah, sama halnya pada user manajemen gudang, saya membuat user nama admin, kemudian diidentifikasi oleh password, kemudian memberikan akses dengan menggunakan perintah grant all privilege kepada
nama user. Nah, kemudian saya membuat user di database management gym. Di sini saya membuat user sama seperti tadi, namun dengan nama yang berbeda, yaitu create user admin gym, kemudian nama @localhost yang diidentifikasi oleh gym password. Nah, setelah itu saya membuat saya memberikan akses terhadap manajemen user gym tadi menggunakan, sepertinya di sini ada kesalahan PDF. Harusnya menggunakan pemberian akses to grant all privilege on admin gym @localhost. Sepertinya di sini ada kesalahan, minta maaf. Kemudian saya mengubah akses user tersebut, yaitu yang pertama saya mencabut hak akses user menggunakan perintah revoke all privilege on, kemudian nama usernya yaitu admin pet clinic @localhost. Di sini saya mencabut hak akses admin pet clinic pada terhadap database tersebut. Kemudian saya memberikan akses kembali, namun akses tersebut hanya berupa akses read only, yaitu dengan perintah grant select on manajemen gudang, yaitu nama database, kepada to read gudang, kepada admin tersebut, yang dimana saya mengubah hak aksesnya menjadi hanya read only, read gudang. Kemudian pada soal yang kelima, buatlah penambahan satu kolom dan letakkan setelah kolom kedua. Di sini saya menggunakan perintah SQL untuk menambahkan kolom, yaitu alter table layanan add column. Saya menambahkan kolom jadwal setelah kolom biaya menggunakan perintah alter table layanan nama tabel, add column, ini kolom baru, kemudian tipe datanya, kemudian after biaya, yaitu setelah kolom biaya. Nah, ini adalah hasil penambahan kolom. Sini muncul kolom jadwal setelah kolom biaya. Nah, lanjut pada tugas pertemuan 10. Pada tugas pertemuan 10, kita diberi perintah untuk menambah 10 baris pada masing-masing tabel. Nah, pertama saya menambahkan 10 baris pada tabel pelanggan menggunakan perintah insert into pelanggan values, yaitu ini nama kolomnya, ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, dan kontak. Kemudian disusun seperti ini. Nah, ini adalah hasil penambahan pada tabel pelanggan. Sama halnya pada tabel rak, saya juga menggunakan perintah yang sama. Nah, kemudian muncul tampilan hasil penambahan pada tabel rak. Kemudian pada tabel supplier melakukan hal yang sama juga. Kemudian juga pada tabel barang. Nah, berikut adalah tampilan hasil penambahan pada tabel barang. Kemudian tabel pengiriman seperti berikut setelah menginputkan data. Nah, kemudian pada database management gym, sama halnya saya juga menambahkan 10 baris data pada tiap tabel menggunakan perintah insert into, kemudian menampilkan is tabel menggunakan perintah select from. Ini adalah tampilan hasil pada paket kelas. Ini pada tabel transaksi. Nah, sama halnya pada database yang ketiga, database pet clinic, saya juga menambahkan 10 data pada tiap-tiap tabel. Nah, pada tabel layanan di sini ID layanannya menggunakan tipe data char, sehingga ID layanannya berupa seperti ini, LAY 001 sampai 10. Kemudian sama halnya pada tabel reservasi, saya juga menambahkan 10 data pada tabel tagihan. Nah, kemudian masuk di soal berikutnya, yaitu lakukan operasi perubahan pada masing-masing baris genap untuk stambu genap dan baris ganjil untuk stambu ganjil. Karena saya stambu genap, maka saya akan melakukan operasi pada baris-baris genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Nah, saya menggunakan perintah update hewan. Saya di sini menggunakan spesifiknya menggunakan database pet clinic, sehingga saya menggunakan tabel hewan, update hewan, set nama hewan, update hewan. Hewan tersebut adalah hewan di sini merujuk pada tabel hewan, set nama hewan tersebut
merujuk pada kolom nama hewan. Stambuk genap ini adalah data baru yang ingin kita inputkan, where ID hewan ini menggunakan kondisi, yaitu ID hewan menggunakan ID 2, 4, 6, 8, 10, sehingga hasilnya berbentuk seperti ini. Pada ID hewan 2, 4, 6, 8, 10, semuanya berubah menjadi nama hewan stambuk genap, dan stambuk genap. Kemudian pada soal berikutnya, buatlah perintah select untuk memilih data menjadi 3 jenis kriteria. Di sini saya menggunakan perintah select untuk memilih 3 jenis kriteria. Yang kriteria yang saya gunakan yaitu saya ingin memilih data di mana jenis hewan pada tabel hewan, yaitu jenis hewannya saya ingin memilih kelinci, saya ingin memilih ID hewan yang lebih dari 2, dan saya ingin memilih hewan yang umurnya kurang dari 5 tahun, sehingga saya menggunakan sintaks seperti ini. Select from hewan, where jenis hewan adalah kelinci, and ID hewan lebih dari 2, and umur kurang dari 5 tahun. Nah, sehingga muncul hewan yang lolos kriterianya, yaitu terdapat pada ID hewan 3, nama hewan Rocky, jenis hewan kelinci, nah umur 1 tahun, ras hewan Holland Low, di mana si Rocky ini, nama hewan ini Rocky ini, dia memenuhi ketiga jenis kriteria yang telah saya inputkan, sehingga dia muncul pada perintah select. Nah, kemudian soal berikutnya, buatlah perintah select untuk menampilkan data dari urutan baris ketiga hingga baris ketujuh. Di sini saya menggunakan perintah select from hewan limit 5 offset 2 untuk memilih baris ketiga hingga ketujuh. Nah, di mana saat saya menjalankan perintahnya, muncul ID hewan dengan 3, 4, 5, 6, 7, di mana itu bisa disebut terdapat pada baris ketiga sampai ketujuh, yaitu ada Rocky, stambuk genap, Max, stambuk genap, dan Snowy yang terdapat pada baris ketiga hingga ketujuh menggunakan perintah select from hewan limit 5 offset 2. Nah, kemudian lanjut pada soal berikutnya, itu buatlah perintah untuk menghapus data ke-9 pada masing-masing tabel. Nah, jadi untuk menghapus data pada tabel perlu diperhatikan bahwa untuk menghapus data pada tabel itu tidak semerta-merta langsung dihapus begitu saja, namun perlu diperhatikan bahwa apakah data tersebut merupakan foreign key atau tidak. Jika iya, maka perlu diperhatikan bahwa kita perlu menghapusnya terlebih dahulu pada kita perlu menghapus data terlebih dahulu pada tabel anak, bukan pada tabel induk. Sehingga saya ingin menghapus data ke-9, sehingga saya memulai pada tabel tagihan, di mana tabel tagihan ini merupakan tabel foreign key yang merujuk pada tabel ID hewan nantinya, sehingga tabel tagihan ini merupakan tabel anakan dari induk tabel hewan, yaitu foreign key-nya. Sehingga pada awalnya saya menghapus nama hewan pada tabel tagihan, yaitu nama hewan ini merujuk pada ID hewan ke-9, sehingga saya menggunakan nomor 9. Saya menghapus nama hewan yang ke-9. Kemudian pada tabel reservasi, saya juga menggunakan ID reservasi, di mana ID reservasi ini sepertinya tidak mengarah pada apa-apa, sehingga saya langsung menghapus ID reservasi 9. Nah, kemudian riwayat medis sepertinya ini juga tidak terhubung pada foreign key atau tidak terhubung ke tabel lainnya, sehingga saya langsung menghapus di tabel riwayat medis. Nah, kemudian berikutnya saya menghapus di tabel layanan. Nah, ini adalah kode primary key yang terdapat pada tabel layanan. Nah, kemudian setelah saya menghapus pada tabel hewan, setelah saya menghapus foreign key pada tabel tagihan, setelah itu saya baru bisa menghapus primary key. Saya baru bisa menghapus data pada tabel hewan tersebut, karena saya telah menghapus data pada tabel tagihan. Seperti itu. Jadi kita perlu menghapus data foreign key-nya dulu, kemudian masuk ke data pada tabel utamanya. Nah, kemudian masuk di tugas pertemuan 11. Di tugas pertemuan 11 kita diberikan instruksi untuk membuat satu database yang memiliki minimal 5 tabel relasional. Di sini saya menggunakan
saya membuat database tentang tata surya. Di sini saya membuat create database bla 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 tata surya. Nah, kemudian saya membuat 5 tabel, yaitu tabel bintang, tabel planet, tabel satelit, tabel misi, dan tabel orbit. Nah, kemudian saya mengisi tabel-tabel tersebut dengan data. Pada tabel bintang saya mengisikan data seperti ini. Terdapat ID bintang, kolom ID bintang, kolom nama bintang, jenis bintang, massa dalam kilogram, dan diameter. Kemudian pada tabel planet saya juga mengisikan data pada kolom ID planet, nama planet, bintang, massa kilogram, dan diameter kilometer. Kemudian pada tabel satelit saya juga menambahkan data, yaitu pada kolom ID satelit, nama satelit, planet objek, massa kilogram, dan pemilik. Nah, kemudian pada tabel misi saya juga menambahkan data. Dan pada tabel orbit saya juga menambahkan 5 data, yaitu pada kolom ID orbit, satelit pengorbit, periode orbit, jenis orbit, dan status. Nah, lanjut, ini adalah IRD pada database saya, database tata surya tadi. Tabel misi ke tabel satelit memiliki relasi one to many, tabel satelit ke tabel planet memiliki relasi one to one, tabel planet ke tabel bintang memiliki relasi one to one, dan tabel satelit ke tabel orbit memiliki relasi one to one. Nah, ini adalah tugas utama di pertemuan 11, yaitu membuat implementasi 3 perintah join, yaitu inner, left, right. Nah, yang pertama, di sini saya menggunakan, saya fokus pada tabel planet dan juga tabel satelit. Dimana pada inner join, saya menggunakan perintah select from planet inner join satellite on planet, dimana mengambil di sini saya menggunakan ID planet yang merujuk pada dimana nilainya sama dengan planet object pada tabel satelit. Saya ulangi, saya menggunakan perintah select untuk menggabungkan inner join pada tabel satelit dan tabel planet, dimana pada tabel planet saya menggunakan ID planet yang nilainya sama dengan planet object pada tabel satelit, sehingga hasil dari penggabungan kedua tabel ini seperti ini. Pada ID planet, ini adalah tabel planet sampai di sini. Ini adalah tabel planet. Terdapat ID planet 42555. Dan di sini ID satelit ada 12345. Di sini tergabung karena sesuai dengan prinsip inner join, dia langsung menggabungkan data yang terdapat pada kedua tabel tersebut. Kemudian di sini ada left join. Nah, pada nomor 2 saya menggunakan perintah left join dengan susunan sintaks seperti berikut: select from planet, left join satellite, di mana saya akan menggabungkan, mengambil tabel planet sebagai tabel master, kemudian tabel satelit sebagai tabel slave ke tabel planet, tabel master, sehingga hasil dari left join ini akan seperti berikut. Nah, di sini tampilannya 0, 0, 0, karena memang pada ID satelit ini, ID satelit 1 dan 3, dia tidak terdapat pada kolom satelit, sehingga pada planet dia tetap ada, namun pada kolom satelit dia tidak memiliki nilai apapun, sehingga hasilnya 0. Kemudian right join sama seperti left join tadi, namun bedanya kita menggunakan tabel kanan sebagai tabel master dan tabel kiri sebagai tabel slave yang akan masuk ke tabel master. Nah, di sini saya menggunakan perintah select from planet right join satellite on planet, ID planet, dan ID planet sama dengan satelit planet object, di mana yang memiliki nilai sama terdapat pada ID planet dan planet object. Sehingga saat saya menggunakan right join, hasilnya akan seperti berikut. Nah, kemudian soal yang berikutnya, carilah nilai max, min, dan hitung jumlah baris pada masing-masing tabel. Nah, pada tabel bintang, saya akan mencari nilai maksimal, minimum, dan jumlah baris pada tabel bintang menggunakan perintah select max, massa, kilogram. Sini saya menggunakan kolom massa karena untuk menghitung
untuk menghitung nilai maksimum dan minimum serta menghitung jumlah baris, sepertinya harus menggunakan nilai yang memiliki tipe data integer atau integer. Nah, di sini saya menggunakan sintaks seperti berikut: select, max, massa kilogram. Ini massa yang ingin saya ambil. Ini adalah kolom yang ingin saya ambil. As, massa maksimum, ini adalah kolom yang akan saya tampilkan nantinya. Kemudian min, massa kilogram. As, massa minimum. Nah, kemudian menghitung jumlah baris menggunakan sintaks seperti ini: count dalam kurung sharp s total bintang. From bintang ini adalah from tabel yang ingin kita hitung, sehingga hasilnya seperti berikut: massa maksimum, massa minimum, dan total bintang. Total bintang ini artinya total baris terdapat 5 baris. Kemudian pada tabel planet saya menggunakan perintah select seperti tadi. Max diameter kilometer ini adalah yang ingin saya hitung nilai maksimalnya. S diameter maksimum. Kemudian ada min diameter kilometer. Nah, ini adalah kolom yang ingin saya hitung nilai minimumnya. S diameter minimum. Kemudian count S total planet. Total planet count S total planet ini untuk menghitung jumlah baris yang terdapat pada tabel. Nah, kemudian pada tabel street menggunakan perintah yang sama, namun menggunakan kolom yang berbeda, itu massa kilogram, sehingga terbentuk tabel seperti berikut. Kemudian pada tabel misi, di sini saya menghitung tahun maksimal dan tahun minimal, yaitu tahun peluncuran S tahun maksimum dan minimum tahun peluncuran S tahun minimum. Dan count S total misi. Total misinya ada 5 baris. Kemudian tabel orbit, sini saya menggunakan perintah yang sama. Saya menghitung nilai maksimal dan minimal pada kolom periode orbit, S periode maksimum, dan min periode orbit, S periode minimum. Nah, demikian penjelasan dari tugas saya. Sekiranya ada kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan dari materi saya, sekiranya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.